Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, salawatan wa salaman ala rasulillah. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini episode yang ke-51 kita melanjutkan kajian kita tentang kajian budaya. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menceritakan tentang bagaimana kehidupan masyarakat Gayo dengan keberagaman mata pencaharian yang didominasi oleh pekerjaan-pekerjaan agraris, yakni bertani, kemudian dalam artian bersawah, berkebun, kemudian juga ada yang sebagai nelayan. Kali ini kita ingin mencoba untuk melanjutkan kajian kita tentang sistem kerja dalam masyarakat Gayo. Kita harus memahami terlebih dahulu bahwasanya kata-kata awal linge asal serule itu merupakan kata dasar dari mana berkembangnya masyarakat Gayo itu sendiri. Masyarakat Gayo yang berada sekarang di beberapa kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tenggara, kemudian ada yang di Aceh Timur, ada juga di Luk Gayo di daerah Melabuh. Ini semua asalnya dari Linge. Kemudian dari Linge mereka berjalan mengembangkan perekonomian ke daerah seputaran Danau Laut Tawar. Jadi kampung-kampung atau daerah-daerah yang ada di seputaran Danau Laut Tawar itu merupakan kampung awal dari masyarakat Gayo. Dari kondisi kampung-kampung yang ada di seputaran Danau Laut Tawar, dominasi usaha masyarakat adalah sebagai petani sawah. Mereka bersawah di seputaran Danau Laut Tawar. Kemudian pada malam hari mereka beraktivitas sebagai nelayan, mencari ikan di Danau Laut Tawar. Aktivitas itu dilakukan dalam waktu atau kurun waktu yang cukup lama. Kita berani katakan dengan ditemukannya kerangka manusia di Curug Mendali, usia orang Gayo dari penelitian itu sudah berusia 8.000 tahun. Itu ditemukan di seputaran Danau Laut Tawar. Karena itu, untuk sementara kita bisa mengatakan ketika orang Gayo berjalan dari Linge, kemudian mendiami seputaran Danau Laut Tawar, karena potensi tanah, potensi geografis yang ada di seputaran Danau Laut Tawar mendorong masyarakat untuk hidupnya bertani dan sebagai nelayan. Kemudian ada istilah di dalam masyarakat Gayo yang disebut dengan
sempit mengenaki luas, nyanya mengenaki temas. Artinya, penduduk Gayo semakin hari semakin bertambah. Kebutuhan-kebutuhan terhadap makanan itu semakin berkurang karena banyaknya penduduk. Kemudian mereka-mereka yang merasa ingin hidupnya lebih lapang, ingin kehidupannya lebih mudah, mereka mencari lahan-lahan, mencari tempat-tempat yang mereka anggap tanahnya bagus untuk dikembangkan usaha mereka. Kebanyakan mereka keluar dari daerah seputaran Danau Laut Tawar, mengembangkan apakah sekarang masih dikatakan dalam lingkup Kabupaten Aceh Tengah atau juga ke Kabupaten Bener Meriah. Nanti kita akan bercerita itu wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang datangnya mereka dari Linge ke daerah Laut Tawar. Kemudian ada orang Gayo yang mengembangkan kehidupan mereka berawal dari atau berasal dari Linge kemudian ke daerah Gayo Luas, Kota Cani dan seterusnya. Sehingga dalam bahasa Gayo ada dua. Gayo itu disebut dengan ada Gayo Lut, kemudian ada Gayo Deret. Gayo Lut ini ada di seputaran Danau Laut Tawar, kemudian Gayo Deret itu ada di seputaran mulai dari wilayah Isak sampai ke Gayo Luas. Ini disebut dengan Gayo Deret. Pengembangan usaha sebagaimana yang kami sebutkan tadi, mereka mencari lahan ke daerah yang utamanya bisa kita buat contohnya adalah ke daerah Bener Meriah. Sekarang mereka berangkat dari kampung asal di Takengon. Umpamanya kita buat nama kampung asal di Takengon, kemudian dia mengembangkan usaha dari kampung asal Kenawat di Takengon, kemudian ke daerah Bener Meriah. Sampai di Bener Meriah, mereka membawa nama kampung asal atau membuat nama kampung yang baru juga disebut dengan Kenawat. Menjadi kebiasaan dalam masyarakat Gayo, nama kampung asal untuk nama kampung kedua itu disematkan kampung itu juga. Sehingga kalau kita telusuri sampai sekarang, ketika kita melihat daerah-daerah atau kampung-kampung yang ada di Bener Meriah, itu masih menunjukkan paling-paling itu kampung kedua atau ketiga, paling banyak itu kampung keempat dari kampung asal yang ada di Takengon. Yang mau kita bicarakan pada saat ini adalah sistem kerja. Ketika mereka sampai ke tempat yang baru, membuka lahan baru, lalu mereka boleh jadi tempat yang ditemukan itu adalah hutan belantara, boleh jadi adalah tempat-tempat yang belum pernah digarap oleh orang, untuk selanjutnya dijadikan tanah sawah, kemudian dijadikan untuk menjadi tanaman perkebunan, sebagaimana yang kami sebutkan kemarin adalah tanaman tebu atau juga tembakau. Cara mengerjakannya dilakukan dengan 3 cara, atau boleh kita katakan dengan 4 cara. Pertama, lahan yang baru itu dikerjakan sendiri secara individual dengan
begitu sampai menentukan batasan-batasan luasnya tanah antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, pada dasarnya pembahagian luasnya tanah itu diukur dengan batasan atau luas tanah yang sama. Tidak ada perbedaan. Karena bentuk tanah yang ada di Bener Meriah itu biasanya dibatasi antara satu sungai dengan sungai yang lain. Artinya kalau kita berjalan dari bawah ke atas, itu di sebelah kanan ada alur, di sebelah kiri juga ada alur atau jurang. Di situ kemudian masyarakat biasanya membuat jalan di tengah. Arti jalan yang dibuat di tengah, kemudian tanah ini diukur mulai dari bawah sampai ke atas berapa meter untuk dibagi untuk setiap keluarga. Apakah nanti dapat sebelah kanan, sebelah kiri dengan ukuran tanah, kalau boleh kita katakan boleh jadi 100 meter luas di pinggir jalan, itu lebarnya, panjangnya sampai ke sungai. Itu cara pembahagian tanah yang ada di dalam masyarakat Gayo dengan menggunakan ukuran depa. Depa itu artinya mengukur tali sepanjang tangan, kemudian nanti diukur dengan ukuran itu berapa panjangnya satu orang. Artinya pada saat itu belum menggunakan ukuran meter, karena ukuran meter itu belum dikenal dalam masyarakat Gayo. Tetapi digunakan dengan ukuran depa. Lalu ketika itu dibagi, kemudian dikerjakan, pertama setiap individu, setiap keluarga yang berangkat dari Takengon ke Takengon, atau dari kampung asal umpamanya Kenawat ke Kenawat Delung yang dikenal sekarang adalah kampung kedua tadi, mereka biasa mengerjakan secara individu. Dia bekerja di tanahnya sendiri. Berangkat dari Takengon, bawa perbekalan, mungkin tinggal di situ 1 minggu, kemudian dia bekerja, nanti balik lagi ke kampung asal mereka di Takengon. Terus itu dilakukan. Cara bekerja yang lain ada disebut dengan bejamu. Bejamu ini artinya di mana satu lahan punya seseorang dikerjakan secara bersama. Umpamanya saya mengajak kawan-kawan yang sekalian pergi menggarap tanah ke lokasi yang baru. Saya mengajak apakah 2 orang, 3 orang, 5 atau 10 orang untuk mengerjakan tanah yang milik saya. Mereka bawa perlengkapan parang, mereka membawa perlengkapan cangkul dan seterusnya tergantung kepada kebutuhan pekerjaan. Lalu pada saat berjamu itu semua kebutuhan saya yang siapkan. Artinya makan mereka ketika kerja siang hari, saya sebagai pemilik tanah, saya menyiapkan makanan mereka, kemudian minum kopi dan seterusnya saya siapkan. Kecuali biasanya dalam masyarakat Gayo, itu rokok itu disiapkan untuk diri sendiri. Ini sistem bejamu. Kemudian boleh jadi hari ini atau minggu ini menyiapkan pekerjaan saya, besok atau minggu depan ke tempat yang lain terus bekerja sama secara bergotong royong untuk mengerjakan lahan itu. Biasanya lebih cepat siap karena dikerjakan secara bersama-sama. Itu namanya bejamu. Dan pekerjaan bejamu ini dikenal dalam masyarakat tidak hanya dalam membuka lahan-lahan yang baru, tetapi setiap pekerjaan yang membutuhkan orang banyak bisa dikerjakan secara bersama-sama yang disebut dengan istilah bejamu. Boleh jadi dalam pekerjaan membangun rumah, dikerjakan secara bersama-sama, lalu disiapkan makan dan seterusnya, lalu dikerjakan ada yang memasang tiang, paku dan seterusnya, itu dinamakan dengan bejamu. Boleh jadi dengan menanam padi di sawah, boleh jadi menyangkul padi di sawah dan seterusnya, ini dikerjakan dengan istilah bejamu. Kemudian sistem pekerjaan atau mengerjakan lahan yang kedua adalah mangulu. Mangulu itu artinya, kalau dalam bahasa sederhana mungkin bisa kita pahami dalam artian lain,
Mangu itu adalah memanggil atau meminta. Mangulu adalah meminta orang lain bekerja di tempat saya, lalu nanti pada hari yang lain saya harus mengganti pekerjaan itu di pekerjaan orang lain. Ini istilahnya mangulu. Umpamanya dalam istilah di sana, tanah garapan yang baru dibuka tadi, lalu saya pada selama 3 hari saya bekerja dengan si B. Saya bekerja 3 hari mulai dari pagi sampai sore dan seterusnya. Mungkin sesudah itu 3 hari boleh jadi dilanjutkan. Saya harus bekerja juga di tempat dia dalam waktu 3 hari. Atau dia bekerja, kalau umpamanya tadi dia bekerja dengan saya 3 hari, maka 3 hari lagi nanti saya harus mengganti hari yang dia bekerja di tempat saya itu selama hari yang saya menggunakan hari atau tenaga dia pada hari itu. Ini disebut dengan mangulu. Lo itu hari. Artinya ketika saya bekerja di dia sama seseorang itu 1 hari, kemudian dia harus mengganti hari bekerja itu di tempat saya 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Ini dalam istilah bahasa Gayo disebut dengan mangulu. Untuk mereka-mereka yang bekerja bejamu, untuk mereka-mereka yang bekerja saling bekerja mangulu, itu tidak ada diberikan upah. Mereka hanya mengganti dengan tenaga, mereka hanya mengganti dengan jasa yang dia miliki, nanti dia ganti hari untuk mengerjakan itu. Itu yang ketiga. Tadi melakukan sendiri, bejamu, kemudian mangulu. Yang ketiga adalah manganongkosen. Manganongkosen artinya dalam bahasa yang sering juga digunakan namanya tungupah. Tungupah ini artinya seseorang bekerja di tempat orang lain harus menghargai tenaga dia, profesi yang dia miliki itu diganti dengan nilai uang. Ini yang bertahan di dalam masyarakat Gayo sampai sekarang ini adalah manganongkosen. Umpamanya, saya adalah orang yang aktivitas saya sehari-hari sebagai orang yang manganongkosen. Saya dalam mencari uang, saya bekerja di tempat si A. Kerjaannya terserah. Apakah kerja seperti tadi kita kembali lagi kepada umpamanya menebang pohon yang punya orang lain, membersihkan kebunnya, memetik hasilnya, mencangkul sawahnya, dan seterusnya semua pekerjaan. Lalu pekerjaan yang saya lakukan itu diberi nilai uang. Boleh jadi dalam bentuk uang yang kita maksudkan itu, boleh jadi dalam bentuk makanan, umpamanya dia kasih beras, atau umpamanya dia kasih hal-hal yang berhubungan yang mempunyai nilai uang. Umpamanya dia kasih ketika saya, ini menjadi tradisi dalam masyarakat Gayo, ketika saya memetik kopi di tempat orang, lalu saya dapatkan umpamanya kopinya 1 kaleng, lalu 2 bambu merahnya untuk saya. 8 bambu merahnya untuk yang pemilik kebun, karena makna 1 kaleng itu adalah 10 bambu. Jadi setiap saya dapat 1 kaleng, saya dapat 2 bambu. Setiap 1 kaleng dapat 2 bambu. Dalam perkembangan terakhir saya dengar dari masyarakat, orang mangan ongkosan ini tadi, ketika memetik kopi 1 kalengnya dapat 20.000. Jadi kalau seseorang mampu dia memetik kopi sehari itu sanggup memetiknya 10 kaleng, maka dia bisa mendapatkan uang sampai 100.000 1 hari. Nah ini. Kemudian dalam manganongkosan ini, pemilik kebun, pemilik pekerjaan itu tidak menyiapkan apapun. Ini untuk tidak menyiapkan apapun kepada mereka yang bekerja.
Dia hanya membayar upah. Dia hanya memberi ongkos kerja. Ini sistem kerja yang ada di dalam masyarakat Gayo yang berhubungan secara langsung dengan kebersamaan. Arti kebersamaan di sini sama-sama kerja. Demikian juga ketika ini diterapkan dalam mengolah sawah. Ketika membongkar sawah, umpamanya satu orang dia tidak sanggup, boleh jadi, atau dia kepingin beramai-ramai untuk mengerjakan sawahnya, maka yang dia lakukan seperti tadi, boleh jadi dia mencangkulnya sendiri, atau keluarga suami istri dia mencangkul di sawah masing-masing. Kemudian yang kedua boleh jadi dia menggunakan bejamu, dia mengundang orang-orang lain atau kawan-kawan dia untuk bekerja di tempat dia, kemudian dia siapkan makan dan seterusnya. Dia tidak harus mengganti apapun, hanya menyiapkan makanan untuk yang bekerja. Apakah makan pagi juga, makan siang atau sore itu disiapkan. Kemudian disiapkan lagi pada jam-jam 10 itu biasanya disiapkan adanya snack. Makanan ringan, ya makanan ringan dalam masyarakat Gayo mungkin juga dalam tradisi makanan itu sebenarnya sudah dianggap makanan berat. Umpamanya menyiapkan kolak. Umpamanya kolaknya dibuat dari beras, dari labu dan seterusnya. Ini makanan jam 10. Kemudian disiapkan kopi, disiapkan rokok, berjamu. Kemudian terus kerja sampai sore. Kemudian sorenya balik pulang. Ini sistem yang dikerjakan di sawah-sawah pada saat itu dalam makna bejamu tadi. Artinya kita sebagai orang, karena sistem kerja yang digunakan kebersamaan, kita tidak memberikan apapun kepada mereka yang bekerja, atau ketika mereka bekerja di tempat kita, atau sebaliknya juga kita yang punya tidak harus menyiapkan apapun. Atau seperti yang tadi, ketika kita harus membongkar tanah, lalu kita gunakan, biar cepat siap, mangolo. Hari ini kita kerja di tempat si B. Besok si B kerja di tempat kita. Lusa kerja di tempat si, lalu terbalik. Ini mangolo. Dalam istilah mangolo ini, boleh jadi yang bekerja itu membawa perbekalan sendiri. Pagi hari dia bawa nasi sendiri, kemudian nanti siang makan sama-sama. Di samping nanti biasanya orang yang memiliki pekerjaan menyiapkan sayuran-sayuran dan seterusnya, kemudian makan secara bersama-sama. Tetapi di dalam masyarakat Gayo ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, yang namanya kopi itu tidak pernah, artinya itu disiapkan secara cuma-cuma, dan orang yang pergi kerja ke tempat lain pun tidak pernah membawa yang namanya minuman kopi. Itu pasti disiapkan oleh yang memiliki pekerjaan. Kemudian di samping itu tadi mangelo saling tukar hari, manongkosen. Ini boleh jadi karena keadaan ekonomi biasanya. Artinya orang yang keadaan ekonominya kurang menguntungkan, dia akan bekerja di tempat orang lain, kemudian orang lain menghargai jasa dia, menghargai pekerjaan dia dengan nilai uang. Boleh jadi dinilai dengan beras, boleh jadi dengan uang atau dengan apapun. Yang jelas, sistem ini adalah biasanya terjadi antara orang yang memiliki pekerjaan. Boleh jadi ekonomi juga tidak begitu mapan, tetapi pekerjaan yang dia miliki ini terlalu banyak. Dia membutuhkan orang lain untuk bekerja. Ini mengandung kosen. Lalu dia harus membayar orang yang kerja. Demikian juga sebenarnya dalam masyarakat Gayo ada juga orang yang mengandung kosan. Ini ekonominya tidak begitu susah, tetapi dia mempunyai tenaga yang kuat, mempunyai kesempatan. Lalu dia mencari tambahan rezeki di tempat orang lain, lalu mengandung kosan di tempat yang lain. Itu diupah. Diberi upah, atau dalam bahasa Gayo dikenal dengan manong kosan. Inilah sistem bekerja di dalam masyarakat Gayo yang menunjukkan kebersamaan.
Artinya mereka tidak sanggup mengerjakan pekerjaannya sendiri, dan ini dilakukan dalam semua bentuk pekerjaan. Tidak terbatas pada pekerjaan untuk mengerjakan pekerjaan kebun, sawah, atau boleh lagi yang lebih ringan adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah dan seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.